Karena ternyata itu kalau kita membina remaja di LP itu yang paling banyak tuh narkoba dan susah diatur. Oh. Ya, ternyata itu. Nah, sekarang lebih baik ibunya, karena ibunya melahirkan anak. Bagaimana kita membina ibunya, anaknya kita bisa bina menjadi lebih baik. Insya Allah kedepannya bisa mereka bisa baik deh. Oke, Ustadz Imah, dari ini kita dengarkan pengalamannya Ustadz Imah di LP. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang telah memberikan begitu banyak karunia dan nikmat kepada kita semua. Sampai hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bisa menghirup oksigen yang dengan gratis bisa kita manfaatkan. Allah masih bisa memberikan kita telinga untuk bisa mendengar, mata untuk bisa melihat, lisan untuk bisa berbicara, dan berbagai macam nikmat. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika engkau menghitung-hitung nikmatku, kata Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh kamu tidak akan sanggup menghitungnya. 360 persendian dalam tubuh kita yang masih bisa berfungsi dengan baik, bisa menoleh kiri kanan, tangan bisa digenggam dan seterusnya. 360 persendian. Semua manusia punya persendian 360 dan banyak lagi. Pokoknya banyak lagi nikmat yang Allah berikan sama kita. Ususnya bisa masih mencerna makanan yang masuk ke dalam perut, masih punya anus yang bisa mengeluarkan kotoran, masih bisa buang angin, masih bisa kencing. Subhanallah, banyak sekali nikmat yang Allah berikan sama kita. Cuman kadang-kadang kita nggak bersyukur kepada Allah, Tuhan yang kita yang memberikan nikmat kita. Kita lupa, seakan-akan kita mau hidup selama-lamanya, sehingga tidak ada waktu bagi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pertemuan pagi ini di Jumat yang berkah adalah salah satu bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih Pak Kos. Sebenarnya yang pertama kali menceburkan saya masuk ke dalam penjara itu adalah Pak Kosasi. Istilahnya waktu itu masih dengan Ibu Krisni rahimahullah taala sebagai ketua yayasan waktu awal-awal Radatul Jannah. Kita bergabung di yayasan YDBA itu dan Bakti Astra. Ada kunjungan Menteri Kehakiman dan HAM bersama rombongannya. Pada saat itu saya ingat Pak Marsilam Simanjuntak di zaman eranya Pak Presiden Gus Dur. Ada kunjungan pejabat kementerian ke lapas-lapas. Saya ingat lapas pertama yang kita kunjungi waktu itu adalah lapas wanita dewasa, yang di situ ada masih populer waktu itu Zarima si Ratu Ekstasi. Kemudian kita berkunjung ke lapas anak laki-laki. Kemudian pada saat selesai kunjungan, Pak Kosasi dan Ibu Krisni meminta saya untuk membuat program kegiatan yang bisa kita lakukan di lapas. Awalnya kita bentuk kegiatan yang namanya program pembinaan rohani para napi. Kemudian berjalan terus kegiatan itu. Kemudian kita rangkaikan dengan kegiatan pelatihan keterampilan. Sempat beberapa kali tim dari Astra mengadakan pelatihan bengkel Honda motor. Kita bawa motor ke sana sampai bermalam seminggu Pak di dalam penjara. Pulang pergi dan seterusnya. Itu terjadi di tahun 2001. Jujur pada saat pertama saya masuk penjara ada rasa worry, rasa takut. Ini yang kita menghadapi ini para orang-orang yang bergelut dengan dunia hitam ini. Ada pembunuh, ada koruptor, ada narkoba, ada macam-macam. Tapi begitu masuk, mulai pertama kali mengisi di kajian lapas itu di lapas anak-anak, saya agak bingung. Saya sudah tentukan temanya Pak. Sudah tentukan temanya tentang bagaimana membersihkan hati. Tapi begitu anak-anak itu datang di masjid berkumpul dengan tato yang penuh dengan badannya penuh dengan tato, ada tindik segala macam, ngomongnya kasar, segala macam bahasa-bahasa di dalam masjid nih, di dalam masjid bahasa-bahasa kebun binatang keluar semua.
tema yang saya mau jadikan sebagai materi pertama pada saat pertemuan pertama itu langsung buyar semuanya. Akhirnya apa yang saya lakukan, makanya juga perlu seorang dai itu, seorang orang-orang lapangan ini, kita perlu yang namanya improvisasi. Jadi plan A gagal, kita harus punya plan B. Akhirnya apa yang saya lakukan pada saat pertama kali, ajak wudhu. Belum ngasih materi apa-apa. Saya ajak wudhu, ayo kita pada wudhu yuk. Setelah berwudhu, alhamdulillah ada sedikit perubahan dalam sikapnya. Agak adem tuh mukanya. Barulah di situ mulai mengadakan kajian. Pertama kali perkenalan dulu, nggak langsung ngasih materi karena saya ingin tahu bagaimana kondisi psikologis anak-anak di lapas itu. Dan ada kesimpulannya selama kurang lebih 20 tahun saya keluar masuk penjara. Kesimpulan utama yang saya ambil dari anak-anak atau orang-orang yang masuk penjara itu adalah kemiskinan dalam 3 hal. Pertama, miskin ilmu, kedua miskin iman, ketiga miskin harta. Kemudian Bapak-bapak saudara sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya lanjut, mungkin Zaki, mohon izin ya Pak Kos, Zaki kemarin saya koordinasi mau memutarkan salah satu video dokumentasi kegiatan kita di lapas. Mungkin bisa dibantu ya Ki, di-share ya Ki. Nanti setelah itu baru saya lengkapi nanti dengan materi-materi atau sedikit pengalaman pada saat kita membina di dalam lapas. Silakan Ki. Sini nggak ada suara Kak, jadi nanti bisa sambil diberikan penjelasan aja ya Kak ya. Oh ya, siap. Ya, jadi ini adalah salah satu kegiatan dari kita pada saat memberikan bimbingan rohani atau bimbingan spiritual di lapas wanita Tangerang. Dulu lapas ini adalah lapas anak khusus untuk anak wanita. Saya ingat itu kita bersama istri dari Dirjen Lapas ikut nginap di dalam penjara ini untuk mengadakan kegiatan pesantren kilat pertama di dalam lapas. Waktu itu bapaknya Pak Roni, siapa namanya ya Pak Kos? Ibunya Pak Roni ikut bermalam di sini. Iya. Ya, waktu itu kita masih sangat kecil ya, tidak seperti sekarang ini sudah besar, alhamdulillah, banyak perubahan-perubahan di sana. Nah, di dalam lapas wanita ini dari berbagai negara ini Pak, ini yang depan ini ada orang dari Zimbabwe ya. Dia kasusnya narkoba ya, bandar narkoba. Dia kurang lebih di 15 tahun di dalam penjara dan baru menjalani masa tahanannya selama 5 tahun. Ini adalah ibu-ibu, ada yang sudah punya anak, ada yang masih belum berkeluarga, sampai nenek-nenek dari yang umur 18 tahun sampai yang berumur ada yang 60 tahun lebih. Ini ada kecil di dalam. Jadi anak kecil ini kalau dia sudah berumur 2 tahun nantinya dia sudah tidak boleh lagi tinggal di dalam lapas. Dia harus keluar karena undang-undang Kementerian Hukum dan HAM mensyaratkan bahwa anak-anak yang dibawa masuk ke dalam penjara itu batas usianya hanya 2 tahun. Kalau sudah 2 tahun, dia harus, sementara ibunya masih ada di dalam lapas, masa tahanannya masih ada, maka anak itu harus dikeluarkan, dititipkan di panti sosial atau diambil oleh keluarganya. Nah, di lapas wanita ini Pak, ini ada napinya itu dulu sebelum COVID itu ada 600 napi dari berbagai jenjang usia dan agama. Yang paling banyak pastinya agama Islam. 80%, dan dari semua lapas di seluruh Indonesia, terutama di daerah Jabodetabek itu kasus yang terbanyak adalah kasus narkoba, 60-70%. Nah, ada satu hal yang mungkin menjadi prinsip utama saya Pak, atau prinsip yayasan kita dalam membina para napi-napi di dalam lapas itu. Kita tahu mungkin lewat media sosial ya, dan ini sudah menjadi rahasia umum bahwa carut marut hukum di negara kita ini sangat luar biasa menyedihkan ya. Kadang-kadang ada orang yang tidak bersalah sebenarnya secara hukum masuk ke dalam penjara. Jadi ada dulu kasus, ada seorang ibu tukang jual soto Pak, teman-teman bapak-bapak sekalian, ibu sekalian, penjual soto ayam. Dia rela masuk penjara itu, tapi dia nggak punya kasus kriminal sama sekali.
Nah, dia masuk penjara itu gara-gara menggantikan salah seorang koruptor yang terkena kasus. Jadi koruptor itu mendatangi si ibu itu, mau nggak kamu masuk penjara menggantikan saya? Kebutuhan hidup anak-anak kamu di luar, saya tanggung semua selama kamu dalam penjara. Artinya kamu nggak usah lagi jualan soto, pokoknya kehidupan anak-anak kamu. Karena butuh dengan uang, karena faktor kemiskinan, akhirnya diterima tawaran itu dan dia masuk ke dalam penjara. Soal teknisnya seperti apa, kita sama-sama tahu lah bagaimana hukum kita di Indonesia. KUHP ya, kasih uang, habis perkara. Itulah hukum yang ada di negeri kita. Walaupun mungkin banyak juga yang sesuai dengan aturan, tapi lebih banyak yang tidak sesuai dengan aturan. Jadi kita sebagai lembaga dakwah dan sosial yang masuk ke dalam, ibaratnya sebagai salah satu lembaga yang bisa memberikan sibgah, memberikan warna. Karena kalau tidak ada lembaga-lembaga dakwah dan kemanusiaan yang masuk memberikan pencerahan, memberikan pengajian, memberikan siraman-siraman rohani kepada mereka, mereka keluar dari lapas itu tidak menjadi baik, tidak menjadi lebih baik. Malah ada ini binaan kita Pak di lapas anak laki-laki itu, dia sudah sampai 3 kali masuk penjara dan dia sengaja untuk melakukan tindakan kriminal itu supaya bisa masuk penjara. Apa alasannya Pak? Bapak sekalian, alasannya kalau dia anak yatim, anak jalanan, nggak punya pekerjaan, nggak punya keahlian. Ya, kalau di luar dia susah untuk mencari makan, akhirnya keluar melakukan tindak kriminal lagi, curi HP. Sebenarnya HP yang dicuri HP yang bekas, HP yang nggak mahal, HP Nokia yang harga 200-an, 300. Tapi karena ingin masuk penjara lagi, dia melakukan pencurian itu karena di dalam penjara mereka bisa makan gratis. Ya, kalau sakit misalnya dia bisa berobat gratis dan berbagai macam hal-hal lain yang bisa didapatkan pada saat di dalam penjara. Intinya kalau tidak ada lembaga-lembaga dakwah atau sosial yang peduli dengan nasib saudara-saudara kita di sana itu, maka setelah mereka keluar dari penjara maka bukan menjadi lebih baik, karena penjara itu tidak memberikan efek jerah. Penjara itu sekali lagi saya katakan tidak memberikan efek jerah kepada para napi-napi yang masuk ke dalam penjara, apalagi napi-napi yang kelas-kelas koruptor ya. Banyak lagi hal-hal lain di dalam kegiatan kita membina para napi di dalam penjara itu. Sekali lagi seperti yang Pak Kofsi tadi sampaikan, kurang lebih 20 tahun ya, 21 tahun ya Pak Kofsi sejak Ibu Kresni rahimahullah masih hidup, bersama dengan Pak Marsilam Simanjuntak waktu itu kita berkunjung, keluar masuk penjara. Dan yang paling lama kita bina itu sekarang ini adalah penjara wanita. Di dalam penjara wanita itu tadi yang di-share oleh Zaki, ada ibu-ibu yang melahirkan anak di dalam, macam-macam kasus ya. Dan alhamdulillah juga sejak kita mulai membina di dalam penjara itu ada beberapa napi yang beragama non-muslim, ada yang Hindu segala macam, itu menyatakan syahadatnya berpindah masuk ke dalam agama Islam. Mungkin ini saja Pak Kos, saya tidak berpanjang lebar ya. Lebih bagus mungkin kalau kita diskusi sharing apa-apa. Jadi kesimpulannya ini adalah salah satu bagian kegiatan sosial yang kita lakukan di dalam penjara demi untuk memberikan sedikit ilmu atau perhatian kita kepada saudara-saudara kita. Karena kalau tidak ada yang peduli, mereka keluar dari lapas itu, dari penjara itu tidak menjadi lebih baik. Mereka akan menjadi lebih tambah rusak dan terus. Karena penjara itu adalah kampus kriminal, Pak. Kampus kriminal. Di dalam mereka saling bertemu antara satu kasus dengan lain, sharing pengalaman. Bahkan saya pernah mau diajarkan sama anak umur 8 tahun. Waktu itu anak umur 8 tahun sudah boleh dimasukkan penjara. Kasusnya curanmor. Ditanya sama saya, manggil kakak, Kak, mau nggak ajarkan bagaimana cara mengeksekusi motor? Oh, kamu bisa? Bisa. 3 menit katanya Pak, kalau dia mau mengeksekusi motor itu 3 menit, motor itu selesai. Dan ternyata organisasi para curanmor itu rapi, canggih. Jadi mereka punya organisasi itu ada yang bagian rekrutmen. Jadi tim-timnya itu lihat anak-anak di jalanan, lihat yang lincah, yang punya keterampilan kira-kira bakat yang bagus, direkrut sama mereka. Setelah itu di-training baru diterjunkan ke lapangan untuk mengeksekusi. Dan mereka selalu mengupdate jenis-jenis kunci pengaman kendaraan yang paling terbaru sekalipun. Jadi kalau ada kunci pengaman kendaraan yang muncul di pasaran, dibeli itu, kemudian dia pelajari bagaimana cara membukanya. Mereka punya wilayah-wilayah tersendiri yang nggak boleh saling diganggu. Misalnya curanmor untuk wilayah Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Utara. Mereka punya wilayah-wilayah yang tidak boleh saling ganggu antara satu geng, satu mafia dengan mafia yang lainnya. Sudah punya backing petugas keamanan di belakangnya. Macam-macam.
ya termasuk juga narkoba dan kasus-kasus yang lainnya. Itu mungkin Pak Kos sekelumit sedikit ya, banyak sebenarnya kalau mau diceritakan ya, tapi paling tidak kita sudah memberikan sedikit warna untuk negara kita. Saya berbicara negara karena dari hal-hal kecil ini saya sering menemukan adik-adik kita itu para napi itu setelah keluar alhamdulillah ada yang jadi sudah kerjalah, ada yang kuliah dan seterusnya. Baik, terima kasih Satifah. Saya kasih kesempatan buat teman-teman untuk menanyakan apa aja berkaitan dengan apa yang di LP. Kita tidak ke LP, tapi kita tahu bagaimana situasi kondisi yang ada di LP. Ya, saya minta tolong 3 orang dulu. Yang pertama ini Pak Yunus minta tolong, Pak Ibu Ais minta tolong. Ada teman kita yang jauh nih dari Batam nih, dari Batam ya Fajar. Fajar, ya, temannya saya. Ya, silakan Pak Yunus. Baik, terima kasih Pak Kos. Sebelum menyampaikan pencerahan dari Pak Ustadz Kumar tadi, saya menyapa Ibu Is dulu. Assalamualaikum Bu Is. Waalaikumsalam. Bu Is, kayaknya nanti Zoom jam 9 itu ada bagus sekali untuk mengenai serat. Apa Bu? Pagi ini ada Pak FGD Serat Alam. Ya. Mikirin nanti. Ya, saya kayaknya pengen ikut juga itu gimana. Iya Pak, iya Pak. Iya. Nanti jam 9. Oke. Benar berarti kan Bu Is. Paparan jam 9.35 Bu Is. Saya mau menyimak. Assalamualaikum Ustaz Zaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya tertarik sekali dengan upaya-upaya daripada Yayasan Insan Madani ini untuk memberikan pencerahan kepada napi-napi, terutama untuk mentalnya. Yang saya ingin tanyakan, ada program juga dari Kementerian Perindustrian itu yang masuk ke LP. Apakah Pak Zaki ada koordinasi dengan Kementerian Perindustrian yang memberikan pelatihan-pelatihan mengenai upaya-upaya meningkatkan ekonomi mereka setelah mereka nanti selesai menjalankan masa Pertahanannya ya Pak. Ya, menyelesaikan masa nah ini saya kira Kementerian Perindustrian itu sudah banyak sekali masuk ke LP untuk memberikan pelatihan-pelatihan mengenai teknis maupun manajemen dan lain-lain sebagainya. Mungkin itu yang saya ingin tanyakan Pak. Terima kasih Pak Zaki. Ya, baik. Ya. Tambah Boys, silahkan Boys. Terima kasih Bapak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang sekali mendengarkannya dan bangga bagaimana Mas Zaki terjun ke dalam, ya, kemudian meneliti, menyaksikan, bahkan berpikir keras bagaimana menggeser mereka pelan-pelan keluar dari lingkaran hitam. Memang tidak mudah. Betul kata Pak Yunus, saya di Kementerian Perindustrian waktu di IKM memulai kerjasama dengan Lapas. Jadi sudah waktu itu saya sebelum pensiun itu sudah tahun keempat. Saya juga sudah ke Lapas Tangerang, Lapas Wanita dan anak-anak. Memang miris ya. Jadi sedih sekali gitu. Aduh, gimana, dan aura Lapas, namanya juga aura Lapas ya. Walaupun bersih, kebersihannya cukup bagus. Tapi tetap ada suasana yang membuat kita itu, betul kata Mas Zaki, nggak nyaman gitu, sedih, kayak sendu, kayak gimana gitu, seperti dua dunia yang beda. Kalau kata Pak Yunus tadi, bagaimana pertanyaannya kalau sudah keluar, ini memang permasalahan yang tidak sederhana. Di dalam kami dari IKM Perindustrian waktu itu sudah memberikan berbagai pelatihan, bahkan tiap tahun kami adakan pameran hasil lapas se-Indonesia. Bahkan kami adakan lomba produk terbaik dari berbagai provinsi, kabupaten, kota,
lapas-lapas yang membuat macam-macam. Terharu saya lihatnya ya. Ada yang tekun, membuat furniture, membuat kerajinan, membuat baju, membuat kue. Memang waktu itu ada keraguan kalau diajarin membuat kue. Takutnya masih ada dorongan untuk berbuat yang tidak pas, terus kuenya nanti meragukan gitu ya. Tapi sebenarnya luar biasa. Yang di Malang itu bahkan mereka sekelompok lulusan lapas itu ada yang sudah bikin kecap. Kemudian ada juga yang sudah bekerja di, terima kasih ini kepada toko kue yang itu kesukaan kami, terutama lempernya apa sih itu yang gambarnya kincir angin, Holland Bakery. Holland Bakery sudah menerima lulusan dari lapas. Nah, ada juga yang sudah bisa melukis. Waktu itu, waktu pameran keberapa gitu, ada yang sudah bisa melukis dan memberikan hadiah lukisan Pak Menteri Perindustrian. Kalau tidak salah, saya juga pernah dilukis oleh anak lapas itu. Betul kata Mas Zaki, banyak sekali korban narkoba. Ada juga yang membunuh. Bahkan saya ajak ngobrol, kenapa sampai membunuh? Saya sebenarnya tidak ingin membunuh, Bu. Tapi kalau saya tidak membunuh, saya yang nanti terbunuh gitu. Ini juga apakah hukum ini cukup adil ya? Kalau kita membela diri, kita juga kena hukuman juga gitu. Jadi pilihannya antara kita mati terbunuh atau kita masuk penjara aja deh gitu karena membunuh gitu ya. Jadi saya juga sedih gitu. Saya mencoba mencari tahu bagaimana mereka kalau sudah pada keluar, karena lingkungan masyarakat masih mempunyai resistensi pada teman-teman kita yang keluar dari penjara. Masih ada kecurigaan, jangan-jangan masih jahat gitu ya kan, kesian juga. Jadi harus ada conditioning di lapangan yang tidak bisa langsung dilepas. Akhirnya saya mendapat informasi bahwa ada anggaran Kementerian Sosial yang diperuntukkan bagi lulusan lapas, itu istilahnya. Nah, di situ saya juga sempat, kenapa sih kok tidak nyambung? Kenapa tidak kerjasama? Bikin MOU agar begitu lepas ditangkap sama Kementerian Sosial, dibiayai, dan kalau perlu mungkin kita menciptakan satu kerja bareng ya, tidak satu-satu. Kalau satu-satu kan pasti merepotkan juga. Untuk membuat yang simpel-simpel aja. Misalnya, kalau kerajinan itu kan harus ada keahlian tangan ya, yang bisa luas untuk mengerjakannya. Kalau bapak-bapak yang tidak begitu luas berkerajinan, bisa juga membuat misalnya briket dari kayu-kayu terbuang atau batok-batok terbuang, dan itu ternyata banyak yang menerima. Itu tukang-tukang sate, restoran yang suka grill atau membakar, mereka butuh gitu arang. Dan arang batok itu luar biasa bagusnya. Dan kita punya bahan baku batok-batok yang tidak dipakai, diinjak-injak, buang. Jadi memang ini harus ada yang menyambungkan antara lapas dengan masyarakat. Kalau tidak begitu akan sangat sulit. Begitu keluar lapas bisa menjadi masyarakat biasa. Dan memang sih sedih juga ada anak yang mendingan tinggal di lapas. Mungkin itu bisa sebenarnya dikondisikan, dipekerjakan di lapas. Tidak usah dihukum. Jadi kalau setelah diwawancara atau apa, jadi kamu senang di sini ya,
itu sebenarnya bisa disuruh babat rumput, nyuci, ngepel, apa, menjadi pekerja lapas. Karena dia kelihatan sudah betah lah di lingkungan lapas. Ya. Memang membutuhkan pemikiran-pemikiran yang tidak biasa. Oke. Karena itu dunianya memang dunia yang tidak biasa juga gitu. Harus kita pikirkan bersama-sama. Itu saja mungkin dulu dari Baik. saya. Baik, Bois, terima kasih. Saya minta Fajar dari Batam nih, ya. Nanti saya minta tolong Hikmah catat aja dulu. Ya Pak, ya Pak. Hikmah catat aja dulu, nanti bisa dijawab. Saya minta nanti Pak Johari dengan Pak Rahid deh. Saya minta. Habis yang dari Batam nih. Silakan, Fajar. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah bisa silaturahmi sama Pak Kosasi, sama Ustadz Abdurrahman, sama Bapak Ibu sekalian. Ini saya dari Batam nih, binaannya Pak Kosasi juga ini, sama binaannya Pak Ustadz. Kalau sehat ya Ustadz. Kalau pengalaman di LP, saya pernah juga waktu itu kegiatan Ramadan. Jadi buka puasa bersama gitu, Ahi. Kalau gimana uji nyalinya tuh, Ustadz? Kalau di lapas itu, pengalaman aneh waktu itu emang agak pandangan mata aja udah ngeri ngeliatnya gitu. Iya, betul. Tapi emang nggak semuanya juga ya, artinya memang ada yang baik juga sih sebetulnya di dalam itu. Artinya kalau Anda lihat ada juga yang ya mungkin kekhilafan lah gitu, tapi karena kekhilafannya hukum, terus kemudian jadi harus menjalani hukuman gitu. Yang ada juga memang yang bertato-tato gitu. Itu gimana Ustadz Hikmah menghadapinya gitu, uji nyalinya gitu. Oke. Makasih Pak Jari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Jari. Silakan Pak Jari. Saya nih. Ya. Oh, ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian, khususnya Mbak Kang Sasi dan Ustadz Hikmah. Ini mengingatkan saya tahun 78-79 ketika saya ikut kursus mubalik Al-Azhar Kebayoran Baru. Itu memang prakteknya itu sampai ke sana. Pernah ke mana? Cipinang, pernah ke Tangerang, pernah ke Kebayoran Baru. Nah, ya suruh ngomong apa saja lah katanya gitu ya. Udah ngomong aja lah. Waktu itu masih relatif muda ya, jadi berani-berani aja lah. Tapi setelah mendengarkan Ustaz Hikmah tadi, memang itu perlu betul Bu Is tadi ya. Jadi perlu kerjasama yang melibatkan instansi lain, misalnya tadi sosial. Ya. Lalu juga dari lembaga psikologi atau apalah gitu. Kalau sini kan psikiatri, kalau sakit otaknya miring itu psikiatri lah bagaimana. Tapi setelah dikatakan sehat secara psikologis, nah ini dari psikolog ini yang perlu terjun juga kerjasama bagaimana supaya bisa enggak punya jiwa nanti nyolong lagi itu gimana, itu kan perilaku. Dan memang ini penting sekali kalau menurut saya. Oke. Nah, mungkin juga ini dari Ustaz Hikmah dan timnya mungkin kita juga membangun, walaupun sudah ada lembaga lain ya, ke rumah sakit itu, atau mengulang lagi yang sudah pernah keluar dikumpulin lagi, gimana caranya supaya tetap terbina dengan baik. Ya, sementara itu saja. Oke. Silakan Pak Rahid, mungkin ada masukan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu Is, sudah lama nggak ketemu nih walaupun pakai Zoom. Pak, Iya Pak. Pak Haja, Mbak Kos, teman-teman semua. Ya ini Pak Ustadz Hikmah,
saya sudah mendengar lama Ustadz Hikmah ini berjuang ke lapas ya, sudah puluhan tahun yang lalu. Ini saat pengen tahu juga nih, nanti mereka yang sudah lulus dari universitas kampus lapas itu, Sat, mereka yang bisa sukses masuk ke masyarakat banyak nggak, Sat? Ya, terus pengen tahu juga nih seperti apa mereka nanti kehidupan di luar setelah selesai dari pasca dari Universitas Lapas tadi, Sat. Kalau dari dengar ceritanya tadi kan miris sekali ya. Tapi kan untuk bisa mencapai sukses di masa depan, pembinaan di lapas ini yang sudah dilakukan Ustadz Hikmah, apalagi yang kita mau bisa lakukan gitu, Ustadz. Saya percaya mereka itu punya nyalinya kan luar biasa besar ya. Kalau nyali besar itu dialihkan ke bidang lain, kan akan bermanfaat, misalnya dia bisa bekerja di ketinggian atau apapun lah. Pokoknya tidak dipakai untuk hal-hal yang sifatnya negatif. Itu, Sat. Terima kasih, Sat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dan kita minta Sat Hikmah sebelum nanti saya minta juga 3 orang untuk menanyakan ya. Silakan Sat Hikmah. Baik Pak, terima kasih Pak. Alhamdulillah. Jadi sebelum saya menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan yang tadi disampaikan oleh Bapak dan Ibu sekalian, ada satu Pak, mindset ya, konsep yang saya atau kita, lembaga kita, yayasan kita Insan Madani pegang prinsip itu sebelum kita mulai masuk ke dalam lapas. Yang pertama adalah bahwa saya pada saat mulai memberikan kajian, memberikan pencerahan-pencerahan kepada mereka itu, saya tidak pernah memandang bahwa mereka itu adalah napi. Saya sering katakan sama mereka, saya dengan Bapak, Ibu-Ibu sekalian kita sama. Siapa di antara kita yang tidak pernah punya kesalahan? Siapa di antara kita yang nggak pernah punya dosa? Jadi berusaha untuk mensinkronkan dulu frekuensi antara frekuensi saya dengan dia. Karena kalau kita sudah berusaha untuk berbeda sedikit dengan mereka, kita ditolak, kita akan nggak terima mereka. Jadi kita sentuh dulu hatinya bahwa kita sama kok, sama-sama makhluk Allah yang punya dosa dan punya kesalahan. Cuman kesalahan yang mereka sensitif, mereka sensitif. Sensitif, ya. Sekali kita lukai perasaannya, dia tidak akan datang lagi untuk mengikuti kajian-kajian kita. Nah, di situ. Dan saya selalu kalau ke sana itu selalu bawa sedikit buat oleh paling tidak gorengan. Anak-anak di lapas itu kalau kita sudah bawa gorengan, kadang-kadang saya udah balik ke belakang, hitungan detik sudah habis tuh gorengan itu, sampai tepung-tepungnya itu dihabisin sama mereka. Jadi itu prinsip yang kita tanamkan selama kurang lebih 20 tahun keluar masuk penjara. Yang kedua yang terberat ya, kata Bu Es betul itu. Yang terberat bagi para napi itu, Pak, adalah pada saat mereka sudah menerima putusan untuk bebas. Besok ini misalnya besok atau seminggu lagi dia sudah dapat amar putusan bebas, seminggu lagi, disitulah mereka gelisah. Kenapa gelisah? Karena mereka takut nanti kalau keluar dari penjara, label napi itu di masyarakat itu masih belum bisa diterima dengan baik. Apalagi kalau yang punya kasus misalnya pembunuhan, punya kasus pemerkosaan, dia masih dihantui oleh tindakan nanti akan dilakukan oleh keluarga korban yang dendam sama dia. Di situ, Pak. Jadi ini 2 hal mungkin sebelum saya jawab hal-hal yang lain. Jadi Pak Yunus dengan Bu Ais tadi, sebenarnya dari awal kita mulai mengadakan kegiatan pembinaan di lapas itu, kita coba ingin menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga lain yang peduli dalam hal keterampilan mereka. Cuman yang selama ini kita lakukan dengan Pak Kosasi itu kita gandeng Astra, bengkel-bengkel, kita gandeng UKM-UKM, ada beberapa UKM yang selama ini mensupport kegiatan kita di sana dalam bentuk kegiatan pesantren kilat. Karena satu hal yang tidak boleh ditinggalkan bagi teman-teman kita, saudara-saudara kita yang qadarullah ya, ditakdirkan Allah masuk penjara, itu adalah pembinaan mentalnya, Pak. Sehebat apapun keterampilan yang mereka miliki, kalau mentalnya nggak bagus, keluar dari situ. Karena ada napi nih, begitu keluar, ada beberapa bulan yang lalu, kita pekerjakan dia di salah satu tempat steam, cuci motor. Nginap di situ, nggak lama, kurang lebih 3 minggu, dia kabur dengan membawa HP teman-temannya yang lain. Jadi harus memang paripurna pembinaannya. Dan ya, ini sebenarnya tugas, kita nggak bisa saling lempar, ini ya tugas pemerintah, segala macam. Tugas kita semua warga negara Indonesia.
sedikit yang kita berikan tapi bisa memberikan manfaat kepada yang lain. Kemudian untuk Fajar di Batam, ada satu metode yang kita lakukan pada saat kegiatan pesantren kilat di dalam lapas pada saat pembinaan mental. Jadi sebenarnya Pak, Bapak-Bapak sekalian, anak-anak yang setelah saya pelajari nih, anak-anak yang sekarang ini badannya penuh tato, mukanya semua penuh tato, pakai anting segala macam, itu sebenarnya mereka penakut Pak. Nyalinya kecil mereka itu. Jadi mereka pakai tato itu, pakai anting itu hanya sekedar untuk menutupi nyali mereka yang kecil. Rasa penakut mereka supaya orang begitu melihat dia itu orang takut sama dia. Padahal sesungguhnya dia penakut. Digertak dikit itu, dibentak sedikit dia udah ciut nyalinya. Jadi salah satu pendekatannya pada saat pesantren kilat kan kita terbatas ya di dalam penjara itu kalau mengadakan pesantren kilat ya hanya sebatas masjid, kemudian nggak boleh melewati wilayah-wilayah tertentu. Jadi lebih kepada muhasabah. Kita bangunkan mereka salat tahajud. Kemudian pada pagi harinya kita bikin kegiatan outbound dan seterusnya untuk meningkatkan rasa kepercayaan diri mereka seperti itu. Jadi kemudian Pak Yunus tadi Pak siapa namanya Pak Johari tadi apa ya Pak Johari yang iya jadi ini apa ya pembina mental ya jelas masing jadi apa ya kerjasama dengan PUI apa iya, betul, psikologi. Dan yang penting sekarang ini pembinaan kasih sayang tadi. Betul Pak. Jadi kasih sayang itu memerlukan dipenetrasi kepada anak-anak sebelum masuk lapas itu. Dan kasih sayang diantaranya. Betul. Dan saya mohon maaf, pengalaman dalam membina para napi di lapas itu, saya lebih tersentuh untuk membina mereka karena kalau misalnya saya membina anak-anak remaja masih di luar santri segala macam, kalau kita ngasih kajian itu, mereka masih kadang-kadang ada yang berisik segala macam. Tapi kalau di lapas Pak, kita ngasih kajian diam seperti patung yang berdiri untuk mendengarkan kita dalam memberikan kajian. Kenapa? Karena mereka menganggap diri mereka ini orang yang terbuang, orang yang termarginal, orang yang penuh dosa. Begitu ada orang yang datang memberikan perhatian kepada mereka, dia sangat respect sama kita Pak. Apalagi tadi yang Pak Johari bilang dengan kisah yang Jangan pandang mereka sebagai orang yang penuh dengan dosa. Kita juga banyak dosa kok, saya bilang sama mereka. Kami juga punya banyak dosa. Nah, dengan pernyataan seperti itu Pak, saya juga banyak dosa, Bapak juga punya dosa. Tapi kita sama-sama berusaha untuk bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari segala dosa yang kita lakukan. Coba siapa di antara kita yang sekarang ini nggak punya dosa? Dosa mata, dosa lisan, mengambil hak orang lain dan bermacam-macam cara. Cuman mereka itu ya ketangkap oleh petugas. Ada juga Pak sebenarnya yang sengaja dijebak oleh petugas. Ada cerita anak-anak itu lagi ada razia polisi, kemudian begitu dibuka bagasi motornya ketemu satu paket narkoba, masuk lagi penjara. Padahal dia sumpah demi Allah katanya Ustaz, saya nggak pernah bawa paket narkoba itu, macam-macam. Itu juga sebabnya saya kalau masuk ke dalam penjara itu diwanti-wanti sama petugas, Ustaz jangan pernah mau dititipkan barang dari orang lain, orang luar, walaupun orang itu Ustaz kenal, itu masuk ke dalam penjara, bahaya, narkoba kenanya. Masya Allah, jadi banyak hal-hal yang sebenarnya saya banyak belajar Pak, bahwa sekalian ibu yang hadir pada Zoom hari ini, saya banyak belajar tentang bagaimana anak-anak di dalam atau ibu-ibu teman-teman dalam lapas itu punya jiwa solidaritas yang tinggi di antara sama napi. Yang kedua adalah survive. Kalau kita ingin belajar survive, bertahan hidup di dalam lapas, itu sangat kreatif dengan segala macam keterbatasan yang mereka miliki. Kemudian tadi Bu Is bilang kalau mau mempekerjakan para napi seperti itu Pak Is atau Pak Rahid ya, mereka itu punya militansi yang tinggi Pak Rahid. Jadi mau disuruh kerja apa saja, kecuali satu kasus ya, berhati-hati dengan kasus yang kalau mereka keluar dari lapas itu susah ngobatinnya, kasus penipuan. Tidak tahu pasal berapa itu ya, kasus penipuan itu sering kumat penyakit penipuan itu kalau masih mencuri, pembunuh dan seterusnya. Ada sekarang yang masuk pesantren kita Pak di tempat lain, binaan lain, dia itu kasusnya pemerkosaan sekaligus pembunuhan. Mungkin Bapak pernah dengarkan viral, ada seorang anak di Tangerang yang memperkosa pacarnya, setelah itu dibunuh dengan cara memasukkan gagang cangkul ke dalam kemaluannya Pak. Saya kalau cerita itu sebenarnya nggak tega ya, gimana ngebayangin seorang anak yang umur 15 tahun melakukan tindakan asusila, setelah itu pacarnya itu dibunuh dengan cara gagang cangkul dimasukkan ke dalam kemaluannya sampai mati.
alhamdulillah sekarang anak itu sadar, kemudian sudah hafal 15 juz sekarang, menyadari semua kesalahan-kesalahan dan kekeliruannya. Dan yang juga mendapatkan ini sebenarnya Pak Kosasi, yang mendapatkan perhatian besar dari pemerintah ya terhadap yayasan kita itu adalah keberhasilan kita dalam membina para napi-napi teroris yang sekarang sudah deradikalisasi. Sampai-sampai dulu saya pernah ditelepon dari BNPT ya, untuk dimasukkan ke dalam tim mereka membina para napi-napi para teroris. Saya bilang saya nggak mau masuk dalam tim BNPT, cukup saya di luar tapi bisa memberikan kontribusi. Dia ada beberapa napi-napi teroris itu yang ada kasus Tamrin, kasus pemboman Bali dan seterusnya. Dan dalam binaan kita sekarang sudah berhasil, ada usaha bikin jualan kebab. Rata-rata sih mereka lebih senang pada untuk usaha sendiri. Jarang di antara mereka yang mau bergabung dengan orang lain untuk dipekerjakan. Jadi kita kasih modal misalnya jual mie ayam, yang kayak gitu-gitu Pak, gerobak-gerobak. Mereka lebih senang seperti itu daripada dia harus bekerja di tempat lain. Hampir sebagian besar yang sudah keluar, ada juga yang sudah kuliah, yang anak jenderal yang pembunuhan itu juga sudah kuliah sekarang, sudah bikin usaha lagi. Dan tidak sempat terdata yang sudah keluar, cuman apa yang bisa kami beri konteks memperbaiki anak mereka, dan kita ingin dia adalah generasi muda yang harapan bangsa kita. Mereka punya potensi yang luar biasa. Mereka tersesat dari jalan yang benar, sehingga perlu ada orang yang bisa menunjukkan kembali mereka. Ibu-ibu yang mereka punya anak-anak, ada kemarin ibu-ibu yang curhat ke saya, Ustadz, saya masuk penjara gara-gara minjam uang 50 juta. Kemudian telat bayar 3 bulan, sehingga yang meminjamkan itu lapor ke polisi, sampai dari 100 juta itu menjadi 300 juta. Disita lagi rumahnya. Dia masuk penjara, anaknya yang umur 3 tahun tinggal di luar sambil nangis. Ya, tapi yang ditanyakan saat saya itu, Ustaz, apakah setelah saya bayar 100 juta dari utang yang saya pinjam itu, nanti saya tidak dituntut lagi di akhirat? Saya bilang, kalau ibu pinjam ke orang 100 juta, kemudian sudah bayar 100 juta, itu sudah lepas tuntutannya di akhirat. Adapun bunga-bunganya itu kan, mudah nanti setelah berkunjung ke pabriknya Pak Supandi, kita bisa silaturahmi ke sana, bawa gorengan, apa segala macam. Insya Allah itu hal yang luar biasa. Jadi, empati kita kepada kita. Baik. Dan nanti kita dengarkan lagi ya. Sekarang saya minta ada 3 yang perlu kita bangun itu bagaimana terjadi sinergi dengan pembina-pembina yang lain sehingga kita datang ke LP itu benar-benar melakukan sesuatu yang bermanfaat buat mereka. Nah, itu dicatat siapa-siapa nanti yang bisa kerjasama, kalau bisa kerjasamakan, dan ya, itu bermanfaat sekali. Nah, saya persilahkan minta tolong Pak Saigo sama orang Jepang ini, Pak Oku. Pak Oku kalau di Jepang tuh bagaimana? Nah, terus saya minta lagi anak muda ini, Mbak Lita. Mbak Lita silakan nanti untuk menanyakan sesuatu. Silakan Pak Saigo. Kurang dengar suaranya, di mute. Pak, sekarang gimana Pak? Ya, udah dengar. Dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya dari saya. Suaranya agak kencang. Kencang Pak ya? Ya. Ya. Jadi yang saya mau cermati itu yang banyak sekarang ini setelah keluar dari lapas mereka ini itu tentunya berharap untuk bisa hidup berkelanjutan gitu Pak ya, dan hidup yang normal seperti warga yang lain gitu. Cuman masalahnya mereka rata-rata nih Pak, rata-rata mereka itu memang betul sudah dibina mungkin ya di dalam, saya juga nggak tahu punya keahlian apa segala, tapi setelah dia keluar dia mau ngapain gitu. Yang kita lihat aja kalau yang mungkin saya nonton TV atau apa, begitu keluar dari pintu lapas dia kayak orang bingung, saya mau kemana, saya mau ngapain gitu. Nah mungkin tadi yang dibilang sama Bu itu harus ada sinergi dari departemen lain yang bisa menampung atau menyiapkan pekerjaan-pekerjaan buat mereka gitu. Yang paling gampang tadi contohnya
Misalnya, oh ini ada untuk jualan bakso, oh ini ada untuk pekerjaan apa, itu mungkin bisa. Saya nggak tahu, mungkin sudah ada atau bagaimana, saya juga nggak tahu. Ya, tapi mungkin itu seperti itu. Nah, yang saya lihat lagi itu mungkin bapak-bapak dulu pernah tahu ya atau dengar itu ada kalau dibilang tadi alumni dari lapas itu ada yang namanya PREMS, Pak. Mungkin pernah tahu Pak ya, PREMS. Jadi ya PREMS ya itu waktu saya masih SMA atau apa itu ngetop banget lah. Nah itu isinya itu lulusan-lulusan dari lapas. Artinya itu pembinaan lah, mestinya ya, mestinya. Tapi belakangan atau pada waktu itu kegiatannya ya nggak beda-beda jauh gitu loh Pak dengan kegiatan-kegiatan seperti yang pernah mereka lakukan gitu. Jadi mungkin yang sekarang pun ada ya, cuman apa bentuknya atau apa saya nggak tahu. Nah, tapi ada lagi yang contoh aja sih Pak, contoh itu kalau Bapak-Bapak tahu apa Angelina Sondah Pak ya, saya suka nonton YouTube ya, itu ternyata krunya, pemainnya apa itu teman-temannya dia di lapas. Gitu. Jadi artinya dia bisa mempekerjakan atau menarik teman-temannya yang di lapas dengan berbagai macam kesalahannya sudah lulus, dia bisa bekerja di situ. Nah, ini saya nggak tahu dari sisi mana gitu ya, karena saya juga ya kalau tadi dijelaskan sama Pak Ustadz, ya memang seperti hanya lebih dari itu kalau saya lihat lebih dari. Baik. Mulainya kita ini harus dari mana untuk memilih? Iya. Betul. Banyak. Terima kasih. Iya. Oke, Pauku, silakan Pauku. Terima kasih. Itu dulu saya pernah nonton di TV ya. Di ada satu bapak yang jiwanya sangat besar dan dia buka bengkel mobil. Dan mantan ya tadi itu ya bilang universitas lapas ya. itu maunya itu begitu anak-anak begitu keluar dari lapas itu kerjain di bengkel itu. Ya, dan ya banyak yang gagal dan balik lapas lagi gimana. Tapi walaupun begitu, tetap percaya anak. Jadi sehingga banyak anak itu ya bisa menjadi tukang bengkel dan lama-lama bisa mandiri juga gitu. Ya, apakah di Indonesia ada kasus seperti itu nggak ya gitu? Saya mau. Ya, terima kasih. Oke, dicatat dulu ya, Hikmah ya. Saat Hikmah. Silakan Lita. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak, Ibu. Waalaikumsalam. Ya Ustadz, saya mau bertanya. Adakah mungkin tadi kan Ustadz sudah menyampaikan bahwa adanya pembinaan untuk para napi di lapas. Nah, mungkin ada nggak sih Ustadz kira-kira untuk hubungan antara Ustadz mungkin selaku pelaksana pembinaan dengan para keluarga dari napi tersebut yang nantinya setelah napi tersebut keluar mungkin salah satu tempat yang menjadi tujuan utama beliau adalah pasti keluarganya atau rumahnya. Nah mungkin bagaimana bentuk menyadari bahwa mereka atau beliau yang pernah keluar dari lapas tersebut itu harus diberi perhatian lebih Ustadz. Jadi bagaimana cara menyadarkan keluarganya atau mungkin memberikan pembinaan juga kepada keluarga dari beliau yang sudah pernah di lapas begitu Ustadz. Oke, silakan Satima. Makasih. Baik Pak, saya ke dulu. Jadi secara Pak Wasnadio tolong di off dulu Pak Wasnadio, tolong di off dulu ya. Sebagai pembina di lapas itu setelah mereka keluar itu sangat sedikit. Karena mereka rata-rata terutama yang kalau anak-anak yang laki-laki ya
Karena rata-rata kalau di anak lapas itu mereka adalah anak-anak jalanan ya, anak-anak jalanan yang kepedulian orang tuanya, kepedulian keluarganya kepada mereka sudah nggak ada. Jadi pada prinsipnya sebenarnya Pak ini coba lihat dari simpul anak-anaknya ya, ke anak-anaknya. Jadi anak-anak rata-rata mereka masuk penjara itu karena kurang, bahkan mohon maaf ya, yang masuk lapas karena kasus narkoba. Ustadz itu terkenal, dia sering muncul di TV untuk memberikan kajian. Dia jawab, bapak saya sibuk ceramah ke sana kemari, tapi dia nggak pernah peduli dengan keadaan saya. Nah, hal-hal seperti ini juga yang bisa menjadi perhatian bagi kita. Jangan terlalu sibuk di luar ngurusin urusan orang lain dan seterusnya, sementara keluarga kita lupakan. Jadi ada beberapa kasus memang yang orang tuanya datang menghadap kepada kita, mohon, misalnya kalau di anak-anak itu lebih kepada bagaimana setelah keluar dari penjara, anaknya dimasukkan ke dalam pesantren, Kelihatannya sambungannya yang nggak bagus ya. Posisinya Satikma itu nggak bagus itu. Posisinya Satikma dia lagi jalan Pak, di mobil. Oh iya, dia lagi jalan ya, kelihatannya dia lagi jalan. Di mobil dia. Sehingga suaranya tuh nggak bagus. Ya. Suaranya nggak bisa didengar. Oke deh. Saya kira ini bagus sekali ya. Ini apa namanya, forum ini oleh untuk kita. Ya, mungkin bisa ditambah oleh teman-teman kita yang udah punya pengalaman seperti Pak Supandi, Pak Ibu Is tadi ya, Pak Yan ya, bisa memberikan masukan. Saya kira betul sekali apa yang dikatakan. Yang paling jadi masalah itu bagaimana setelah mereka keluar, bagaimana cara membinanya supaya dia menjadi masyarakat biasa. Satu itu. Yang kedua, pembinaan untuk LP itu begitu banyak. Ada instansi lain. Bagaimana supaya ini terjadi satu sinergi dan kita membangun mereka untuk menjadi orang yang bermasyarakat lebih baik lagi. Ya, saya kira itu. Mungkin saya minta pendapat dari Pak Yan deh. Silakan Pak Yan. Ya Pak Kos, mungkin nanti Pak Kos bisa closing aja karena sinyalnya mulai kurang agak bagus nih. Ya. Emang ininya bagus. Ya, oke. Peserta yang lain. Iya. Silakan Pak. Silakan Pak Yan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, masalah pembinaan yang ada di lapas, kalau masalah kerohanian pasti menyampaikan hal-hal yang baik mengenai keimanan, ibadah dan sebagainya. Itu pasti. Nah, masalahnya ya, apakah mereka bisa menyerap hal-hal itu? Karena misalnya kalau datang ustadz atau ahli-ahli agama datang, pasti mereka udah bisa menebak, akan disampaikan hal-hal yang baik tentang ibadah. Gitu. Nah, yang akan saya tanyakan, bagaimana program ini, misalnya, di mana si penghuni lapas itu bisa menerima kenyataan dan nanti bisa melakukan sesuatu setelah keluar dari itu. Tapi harus sesuatu yang simpel, tidak menjelimet gitu. Jadi bagaimana menyelesaikan diri kalau setelah keluar dari lapas. Nah, itu yang tidak mudah, bagaimana caranya. Ini banyak para ahli dari lembaga pendidikan, pemerintah, dan yang lainnya. Bagaimana yang keluar dari lapas tidak kembali melakukan hal yang sama. Kadang-kadang para penghuni lapas itu setelah keluar, malah dia lebih ahli dalam melakukan kejahatan. Itu banyak. Karena apa? Mungkin mereka komunikasi dengan teman-temannya dari pengalamannya itu. Nah,
itu bagaimana kita mengatasinya dengan hal-hal yang paling simpel. Kalau keluar dari lapas bisa diterima oleh keluarganya, bisa diterima oleh masyarakatnya, dan dia merubah perilakunya dengan cara dia sendiri, bukan karena dipaksakan orang lain. Nah, itu aja yang bisa saya sampaikan bagaimana caranya. Dan itu memang tidak mudah. Apalagi dengan penduduk Indonesia yang ratusan juta ini ya. Itu tidak mudah. Tapi ini kewajiban kita semua tanpa batas. Ya, ya, Saya kira itu betul. kita sampaikan. Betul, betul. Pak Subandi, silakan Pak Subandi, kasih masukan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pengalamannya Ustaz Hikmah ini, kita menjadi tahu, kita juga kadang-kadang di luar juga sudah mendengar hal-hal seperti itu. Ada beberapa hal tadi Bu Ois sudah sampaikan dan bapak-bapak lain, Pak Yan semuanya. Pertama mengenai pola pembinaan ya. Di Indonesia ini setiap permasalahan itu yang bina itu banyak. Ya, contoh tadi misalkan ternyata bukan hanya perindustrian ya, ada lagi kementerian lain, ada lapas sosial dan segala macam. Tapi untuk integrasi ini yang susah. Dalam segala hal, saya baru menemukan bagaimana penanganan stunting, Mbak, di provinsi-provinsi yang stuntingnya banyak. Itu juga tidak kurang dari 10 kementerian dan lembaga yang ikut dalam hal itu. Hasilnya gimana? Saya tidak menyalahkan pemerintah ya. Kelihatan hasilnya ya hanya sekedar diberi susu 3 kali sebulan ataupun programnya ada ya, nggak mengubah permasalahan stunting. Nah, kembali masalah hari ini yang disampaikan Ustaz Hikmah. Yang bina itu mungkin banyak, Pak. Tapi yang nggak ada itu seperti yang Pak Ian tanyakan. Pertama ngebina, kemudian keberlanjutannya, dan bagaimana yang membina banyak itu juga sinergi, Pak. Nah, susah itu sinerginya, tadi pertanyaan Pak Ian juga belum bisa terjawab. Ya mudah-mudahan pertanyaan Pak Ian itu menjadi program bersama dari teman-teman yang membina, termasuk juga kita memikirkan hal itu, Pak. Susah sekali. Nah, setelah ditelusuri, kayak ngurus desa, Pak. Ngurus desa itu berapa kementerian, Pak? Sekitar 10 kementerian ngurus desa. Tapi Pak Desa sudah berubah. Saya bukan menyalahkan, programnya banyak. Nah, ketika semua program dalam permasalahan-permasalahan ini tidak selesai, ya mungkin kitalah sebagai orang yang sudah pensiun ya katanya, atau sudah mulai sepuh, paling tidak ya kita ngajarin sekeliling kita, ngajarin cara berpikir, nah, bukan hanya untuk diri kita, ketika anak-anak kita juga mengerti itu, ya atau mungkin sekali-sekali juga melihat berbagai permasalahan seperti yang disampaikan Ustaz Hikmah, ya itu semua dikembangkan tuh dari bawah, Pak. Dari atas sudah ada tapi nggak bisa bersatu. Nah sekarang coba dari bawah. Jadi apa? Niat yang sama, niat yang tulus. Kalau misalkan ada orang dari lapas, ya tidak 100% mungkin kembali, tapi kita juga harus punya kepercayaan. Kemudian cara membinanya juga bukan menjadi cara membinasakan. Saya ingat Bu Smith. Hati-hati dalam membina, jangan jadi membinasakan. Nah sebetulnya gambaran-gambaran yang terungkap hari ini, ya tadi Bu Is jelas sekali bagaimana ininya, polanya segala macam. Semua yang menyampaikan. Diakhiri Pak Yan barusan, betul Pak Yan. Nah tugas kita sekarang menjawab bersama pertanyaannya Pak Yan. Barangkali itu dari kita aja dulu yang kecil lah. Nggak usah berpikir bangsa dulu lah Pak. Ya, terima kasih. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Memang ada satu hal yang memang kita sulit untuk kita bangun, yaitu kebersamaan. Kebersamaan yang membina banyak, programnya bagus-bagus, tetapi tidak dilakukan secara bersama. Sehingga seperti yang tadi teman-teman lakukan, nggak seperti tujuan yang dicapai itu tidak seperti yang kita inginkan. Ada lagi satu hal lagi yang saya temukan. Orang yang anaknya kena masalah, kemudian orang tuanya mampu punya uang, itu bisa diselesaikan dengan uang, ya akhirnya keluar.
padahal anaknya bermasalah. Kalau keluar apa enggak jadi masalah baru lagi buat ini. Ini juga kita belum tahu solusinya. Kalau yang orang tuanya ngerti, orang tuanya kebanyakan itu kepengen anaknya keluar, padahal attitude-nya nggak bagus. Nah, itu yang memang kita perlu sikapi. Mungkin ini hal yang perlu kita perhatikan. Program begitu bagus, yang melakukan banyak tetapi tidak terbangun suatu sinergi yang bagus. Gitu ya, Satima ya. Ya, Iya, Pak, silakan betul, deh Pak. sebagai penutup. Satu yang menjadi konsen saya, Pak, pertanyaan dari Pak Yan tadi ya, bagaimana menanamkan kepada para napi itu sikap menerima kondisi dan kenyataan yang mereka miliki. Itu yang tersulit memang, Pak. Karena pertama kali kita masuk lapas itu, hampir semua napi akan ada dalam diri itunya denial, penolakan. Dia tidak terima di penjara. Walaupun dia sudah mengaku salah, tidak terima di penjara. Nah, kalau saya coba pelajari Pak Yan ya, sekalian Pak Spani dan yang lainnya, ternyata ini memang titik utama dalam proses pembinaan kita. Harus kita sadarkan kepada para napi. Terima bahwa Anda bersalah. Terima bahwa Anda seorang napi. Jangan berpikir dan ini para petugas lapas Pak, yang ada juga mahasiswa dari UI yang ngambil S3, S2, datang konsultasi kepada saya bagaimana cara menanamkan itu. Kembali kepada konsep agama kita bahwa segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini terjadi sama makhluknya, hatta sampai daun yang jatuh sekalipun itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima itu dulu sebagai kenyataan Anda bahwa Anda sekarang sudah ada dalam lapas. Kemudian jangan berpikir sesuatu yang akan memperburuk keadaan teman-teman sekalian di dalam lapas. Misalnya ada yang mau coba-coba melarikan diri, ada melakukan tindakan-tindakan yang melawan aturan-aturan dalam lapas, sehingga hal itu dapat menyebabkan mereka akan semakin diperberat hukumannya. Nah, ini Pak Yan betul-betul sesuatu hal yang susah, itu butuh waktu yang lama untuk bisa menyadarkan mereka bahwa Allah sudah mentakdirkan Anda seperti itu, maka jalan yang terbaik sekarang adalah melakukan kebaikan-kebaikan supaya misalnya dapat remisi, dapat pengurangan masa tahanan dan yang lain-lain. Kemudian Pak Supandi ya Pak, betul sekali Pak, tinjauan yang sangat bijak dari seorang ayah ya. Banyak program-program pemerintah yang sudah digulirkan sebenarnya Pak ke lapas itu, tapi hanya kadang-kadang sifatnya sporadis. Sekali lagi kita bukan menyalahkan pemerintah ya, bukan tidak ada manfaatnya ya, tapi dibutuhkan nafas panjang memang. Ini PR kita masih banyak ya. Paling tidak Pak, Bapak-Bapak sekalian yang hadir di forum ini, kita Yayasan Insan Madani sudah mengambil sedikit bagian untuk membina mereka. Itulah ikhtiar kita di hadapan Allah, dan nanti insya Allah sedikit itu bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat ya. Tidak semua memang napi yang keluar itu bisa menjadi baik lagi, tapi dari sekian, dan kita juga tidak punya tim, tidak punya kemampuan untuk mendata, oh yang sudah keluar menjadi apa binaan kita, enggak. Tapi saya kadang-kadang secara etitus ya Pak, secara etitus ya, kadang-kadang di kereta tiba-tiba ada salah seorang penumpang naik bertato, datang salam cium tangan saya, kamu siapa? Saya dulu Kak yang hikmah bina di lapas. Orang-orang pada yang melihat. Kadang-kadang naik angkot, tiba-tiba ada angkot berhenti depan saya, kemudian turun, salim cium tangan, dia kasus pembunuhan dulu, jadi supir angkot, macam-macam. Artinya soal etitus itu urusan kita dengan Allah ya. Tapi paling tidak kita sudah fokus ya. Dan Ibu Krisni Marsilam Simanjutek yang menggagas kegiatan ini bukan sebuah hal yang kecil Pak, demi Allah. Besar. Kenapa besar efeknya ya, mungkin dari sisi pekerjaan apa segala macam kita nggak bisa sampai ke situ, tapi dari sisi membina mental mereka insya Allah bermanfaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Penutup, Allah Subhanahu wa taala berfirman, waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Hendaklah kalian berbuat kebaikan, mudah-mudahan kalian mendapatkan keuntungan, kebaikan apapun juga. Jangan sia-siakan sisa hidup kita untuk berbuat kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Pak Bupati, Pak Oku semuanya. Insyaallah barakallahu fikum ya Pak. Alhamdulillah. Terima kasih Satima ya. Dan mudah-mudahan untuk pertemuan yang akan datang, insya Allah saya ingin sekali besok pada pertemuan yang akan datang itu pengalaman pembina UKM. Nih Pak Supandi ya, dari NTB nanti Bolin ya, mungkin siapa aja semua bisa bicara ya, membina bagaimana punya pengalaman yang sampai sekarang masih terkenang, masih ingat terus ya, sehingga sesuatu
menjadi Bermanfaat, Pak. ya bermanfaat buat yang lain. Kita juga jadi tahu ya. Kita harapkan bisa seperti itu. Yang terakhir saya minta tolong Mbak Lita jangan dulu meninggalkan ini pertemuan ini. Terus nih Pak Wasnadil dari Padang nih ya. Alhamdulillah udah. Pak Wasnadil di Padang ya sekarang ya? Ada di Padang sekarang, tinggal di Padang dia. Pak Wasnadil, Pak Was. Cuma joinnya telat ya. Terima kasih teman-teman dari Batam juga, terima kasih sekali udah bisa bergabung sama kita. Pak Oku terima kasih, Pak Rahid ya. Kita belum soal lagi Pak Johari ya, kemudian Pak Saigo ya, Bu Is yang alhamdulillah bersama-sama terus dengan kita ya, bisa bergabung dengan kita. Ya, terima kasih semuanya dan kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.